Penyakit hipertensi, kencing manis, rematik, dan jantung adalah penyakit yang sering dijumpai di Indonesia. Orang kaya maupun miskin, tua maupun muda, laki-laki dan perempuan, semua bisa terkena 4 penyakit ini. Malam ini, segmen Fact and Myth akan membahas beberapa mitos dan pemahaman yang salah tentang penyakit-penyakit ini. Salah satu penyakit yang banyak berkembang di masyarakat adalah hipertensi. Jika dibiarkan berkembang, penyakit tekanan darah tinggi ini bisa memicu penyakit jantung, gagal ginjal, dan stroke. Di dunia kedokteran, penyakit ini merupakan penyakit silent killer atau diam-diam membunuh karena tanpa gejala dan keluhan serius, namun bisa mematikan. Di Indonesia, penderita hipertensi mencapai 31,7% dari total penduduk dewasa. Ironisnya, dari jumlah sebesar itu, hanya 7,2% yang menyadari kondisinya. Berbagai pemahaman yang keliru tentang penyakit hipertensi ini telah berkembang. Salah satunya adalah makanan yang biasanya menjadi momok penderita hipertensi seperti garam dan kambing. Kita mungkin pernah mendengar mengkonsumsi daging kambing bisa memicu darah tinggi. Padahal menurut dokter, bukan daging kambing yang memicu darah tinggi, tetapi kadar karbohidrat yang disantap bersama daging tersebutlah yang berbahaya jika tidak dikontrol. Nasi sebagai makanan pokok sebagian orang Indonesia ternyata tidak hanya mengandung karbohidrat saja, melainkan juga lemak. Inilah yang memicu naiknya tekanan darah ketika mengkonsumsi daging kambing. Selain itu, daging lain pun ternyata memicu naiknya tekanan darah jika dikonsumsi secara berlebihan. Bahkan daging kambing zaman sekarang jauh lebih baik dari daging sapi. Ini karena daging kambing masih banyak yang diternak secara tradisional, sehingga mempunyai kadar lemak jenuh yang lebih sedikit dan bebas dari kontaminasi antibiotik. Sedangkan sapi sudah jauh lebih banyak diternakan lebih modern yang biasanya menggunakan pakan buatan yang mengandung zat-zat kimia yang bisa berbahaya bagi tubuh. Ternak sapi modern membuat kadar lemak jenuh yang memicu tekanan darah tinggi lebih banyak. Makanan yang juga sering ditakuti orang karena memicu hipertensi adalah garam. Sejatinya, garam bisa memicu hipertensi, namun garam dapur juga baik untuk tubuh karena mengandung zat yodium yang berguna bagi tubuh. Masyarakat terkadang hanya takut pada garam dapur saja. Padahal garam yang lebih berbahaya justru ada di dalam makanan-makanan kesukaan kita, seperti kentang goreng, keripik kentang, snack dalam kemasan, dan makanan kemasan yang diawetkan. Jadi, mulailah membiasakan diri dengan makanan alami, tidak melalui banyak pengolahan untuk mengurangi risiko hipertensi. Penyakit kencing manis atau diabetes mellitus sudah dikenal oleh masyarakat kita. 2014, Indonesia menduduki peringkat kelima penderita diabetes di dunia. Sekitar 9,1 juta penduduk Indonesia hidup dengan diabetes. Sayangnya, walaupun penyakit ini sudah tidak asing lagi di Indonesia, masih ada beberapa mitos dan kesalahpahaman tentang diabetes yang diwariskan dari mulut ke mulut. Tentunya hal ini merugikan karena membuat masyarakat lalai dalam mencegah dan mengobati diabetes. Penyakit ini sering dijuluki penyakit gula karena penderita diabetes memiliki kandungan gula darah yang tinggi pada tubuhnya. Namun banyak penderita diabetes yang bertanya-tanya mengapa ia terkena diabetes padahal tidak sering mengkonsumsi minuman atau makanan yang manis. Faktanya, gula darah ini merupakan hasil akhir dari segala karbohidrat yang kita terima. Jadi, bukan hanya makanan atau minuman manis saja, tapi semua makanan yang berbahan dasar karbohidrat juga diolah menjadi gula darah. Makanan pokok, jajanan berbahan dasar tepung, bahkan buah-buahan pun menyumbang gula darah bagi tubuh kita. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa buah-buahan aman bagi penderita diabetes. Ternyata mitos ini membuat orang-orang sehat dan penderita diabetes merasa tidak perlu membatasi jumlah buah-buahan yang dimakan. Semua buah-buahan yang terasa kuat manisnya harus dibatasi dan dikonsumsi dalam jumlah sewajarnya saja. Bahkan bagi penderita diabetes, buah-buahan seperti durian, rambutan, lengkeng, nangka, cempedak, manggis, sirsak,
nanas, duku, langsat, anggur, kurma, dan sawo bisa menjadi pantangan. Jadi yang perlu dilakukan adalah kontrol akan jumlah karbohidrat dan makanan manis yang kita konsumsi. Penyakit rematik adalah penyakit yang menyerang sendi dan jaringan di sekitarnya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, laki-laki dan wanita, anak-anak dan orang tua. Rematik sudah ada sejak ribuan tahun lalu, namun tetap saja masih ada beberapa pemahaman dan mitos yang salah tentang penyakit ini yang akhirnya bisa menyesatkan di kalangan masyarakat. Salah satu mitos yang banyak dipercaya masyarakat adalah sering mandi malam dan berada dalam ruangan ber-AC merupakan penyebab utama munculnya penyakit ini. Padahal hingga sekarang belum ditemukan penyebab pasti dari rematik. Para peneliti masih menduga beberapa faktor yang dapat memicu penyakit ini, seperti kerentanan genetik, infeksi virus, atau perubahan hormon. Mandi malam dan cuaca dingin tidak menyebabkan penyakit rematik, namun pada penderita rematik tertentu, faktor dingin dapat memperburuk keluhan pada tubuhnya. Saat terkena dingin, sendi-sendi bisa menjadi terasa nyeri dan kaku. Karena penyakit ini biasa menyerang kaki, beberapa pelaku usaha memproduksi sendal anti rematik dengan tonjolan-tonjolan untuk memijat titik-titik tertentu pada telapak kaki. Sendal ini dipercaya menyembuhkan penyakit rematik. Belum ada bukti ilmiah jika tonjolan-tonjolan pada sendal ini bisa menyembuhkan rematik. Pada umumnya, pengobatan rematik hanya mengurangi gejala dan tidak menyembuhkan atau memberantas penyakit. Gejala rematik dapat dikurangi dengan melakukan olahraga teratur dan sesuai. Penyakit terakhir ini adalah penyakit paling ditakuti di seluruh dunia. Pasalnya, penyakit jantung merupakan salah satu pembunuh terbesar di dunia. Bahkan pada beberapa kasus, penderita penyakit jantung baru diketahui jika ia mengidap penyakit ini setelah nyawanya telah tiada. Beragam mitos pun berkembang tentang penyakit ini. Manakah yang benar? Salah satu mitos yang paling umum tersebar adalah gejala sakit pada dada merupakan gejala serangan jantung. Ini memang salah satu gejalanya, namun sakit pada dada bukan satu-satunya yang harus diwaspadai. Serangan jantung bisa juga dilihat dari rasa sakit pada rahang, lengan, atau organ tubuh lain. Beberapa tanda sakit jantung lain diantaranya adalah nafas yang semakin pendek saat berolahraga, rasa lemah, dan kesulitan tidur. Mitos lainnya adalah serangan jantung hanya dialami oleh orang lanjut usia. Faktanya, mitos ini salah. Dan mitos ini patah setelah era 90-an, di mana pasien serangan jantung semakin muda usianya. Dari perkembangan ini, setiap orang disarankan untuk melakukan pengecekan dan pencegahan sejak dini setelah usia 25. Ada 3 faktor yang meningkatkan risiko terkena penyakit jantung, yaitu terlalu banyak mengkonsumsi lemak dan gula, kemalasan fisik, dan pengaruh radikal bebas. Mitos lainnya adalah telapak tangan berkeringat berarti berbakat jantungan. Faktanya tidak demikian. Telapak tangan yang berkeringat menandakan kita menderita penyakit jantung hanyalah mitos, karena hal itu menandakan Anda sedang gugup atau tidak percaya diri. Terakhir, benarkah jika di dalam keluarga banyak terkena serangan jantung, berarti takdir kita menderita penyakit jantung? Eits, tunggu dulu. Penyakit jantung tidak menurun secara genetik. Hanya saja jika kita berasal dari keluarga dengan riwayat serangan jantung, hal ini akan mempertinggi risiko terkena serangan jantung juga. Yang terpenting adalah kenali diri dan lingkungan, berhenti merokok dan hindari asap rokok orang lain, olahraga teratur dan terukur, menjaga kolesterol, gula dan berat badan, serta periksakan diri Anda sejak dini. Pemirsa, itulah beberapa mitos penyakit yang menjadi kesalahpahaman umum yang terjadi di masyarakat kita. Semoga pengetahuan ini membantu Anda untuk mencegah dan mengobati penyakit-penyakit tersebut.